Kami mencoba mengecek karena kesempatan ini mungkin langka terjadi bahwa stok kita banyak. Akhirnya kami turunkan tim bersama Satgas. Kami turun tim di lumbung pangan kita ada 10 provinsi seluruh Indonesia. Kami mengecek satu-satu, mulai premium medium yang tidak sesuai aturan, itu 85%. Dan itu melanggar semua, Bu. Kami gunakan lab 13 karena kami tidak mau kecolongan. Kami tidak ingin, ini harus betul presisi. Karena ini dampaknya besar. Kami ngerti bahwa ini dampaknya, bahkan kemarin Hari Bayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, bahwa hati-hati dengan itu. Saya katakan, Pak, ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Komisi Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Yang kami hormati para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pelaksanaan program kerja triwulan 1 dan 2, pembukaan blokir anggaran Kementerian Pertanian dan isu-isu aktual lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI atas undangan raker pada hari ini, sekaligus kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah bagi yang merayakannya. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Sejarah mencatat bahwa sektor pertanian selalu menjadi penopang utama ekonomi nasional, terutama di masa krisis ketika pandemi melanda, terjadi perubahan iklim ekstrim, ketidakpastian global akibat perang militer, dan perang tarif yang melumpuhkan berbagai sektor. Namun pertanian tetap menjadi kokoh sebagai sumber devisa negara, menyerap tenaga kerja, menyediakan pangan, dan menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencukupi kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang oleh Kementerian Pertanian dijabarkan ke dalam 4 program: ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, nilai tambah dan daya saing industri, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan dukungan manajemen. Program ini merupakan implementasi dari arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik yang menargetkan mencapai swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, pada tahun 2025, Kementerian Pertanian fokus pada beberapa program pengungkit utama, yaitu cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi pada lahan tak ada hujan, peningkatan potensi tanam bekerja sama dengan Kementerian PU, dan pengembangan tumpuan sisi padi gogo pada lahan tanaman perkebunan yang menghasilkan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S/MK-MK-03-2024 tanggal 23 September 2024, Pagu Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebesar 29,37 triliun. Selanjutnya, Kementerian Pertanian menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja anggaran RK tahun 2025 untuk mendukung swasembada pangan dengan rincian Pagu per program sebagai berikut. 1. Ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas sebesar 23,2
8 triliun. Nilai tambah dan daya saing industri sebesar 2,09 triliun. 3 pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 548,65 miliar. 4 dukungan manajemen sebesar 3,49 triliun. Sementara rincian pagu anggaran dari masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Sekretariat Jenderal 1,38 triliun. Inspektorat Jenderal 128,23 miliar. Dijen Tanaman Pangan 3,55 triliun. Dijen Hortikultura 446,87 miliar. Dijen Perkebunan 347,03 miliar. Dijen PKH 1,25 triliun. Dijen PSP 20,56 triliun. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 929,04 miliar. Badan PPSDMP 843,94 miliar. Capaian pelaksanaan program kementerian sampai triwulan kedua dapat disampaikan sebagai berikut. Dengan memperhitungkan outstanding kontrak, realisasi anggaran Kementan sampai tanggal 30 Juni 2025 mencapai 29,02%. Lebih lanjut dengan memperhitungkan anggaran yang masih diblokir, maka realisasi serapan anggaran Kementan mencapai 40,15%. Dengan realisasi tersebut tentunya dalam sisa 6 bulan ke depan, kami harus bekerja keras melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, salah satunya program percepatan penyelesaian SID, Opla dan Cetak Sawah, dan konstruksi Opla dan Cetak Sawah, serta mempercepat kontrak komponen lainnya seperti benih dan alsintan. Lebih lanjut, perkembangan capaian produksi beberapa komoditas utama pertanian sampai dengan tanggal 31 Juni 2025 dapat kami laporkan sebagai berikut. Padi 33,18 juta ton, mencapai 60%. Jagung 52%. Aneka cabai 46%, bawang merah 42%, kopi 82%, sawit 40%, karet 44%, kakao 37%, kelapa 39%, tebu 12%, daging sapi dan kerbau 70%, daging kambing dan domba 66%, ayam 52%, telur 51%. Sementara itu capaian program strategi sampai dengan akhir Juni 2025 sebagai berikut. Kawasan padi 33,9%, kawasan jagung 37%, kelapa 5%, konstruksi opla 11%, cetak sawah 5%, pupuk subsidi 38%, pembiayaan bagi 158 pelaku usaha 50%, benih ternak unggul 31%, bibit ternak unggul 27%, layanan kesehatan hewan 40%, pelatihan bidang pertanian 40%, insentif kinerja penyuluh pertanian 59%, pendidikan vokasi bidang pertanian 30%. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Jumlah anggaran Kementerian Pertanian yang masih status blokir sampai saat ini 8,15 triliun. Terdiri dari 304 miliar Dijen PSP masih ditandai sebagai blokir efisien berdasarkan penandaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 27,85 triliun berstatus blokir non-efisiensi. Dari 7,85 triliun yang berstatus non-efisien, di mana 399 miliar merupakan blokir pada perjalanan dinas, 7,4 triliun merupakan blokir non-perjalanan dinas. Pada Dijen PSP masih terdapat blokir anggaran non-efisiensi relatif tinggi karena masih ada sisa blokir untuk konstruksi opla senilai 1,2 triliun. Dan cetak sawah senilai 2,3 triliun. Alsintan prapanen senilai 3,57 triliun. Di mana buka blok ini harus menunggu penyelesaian SID.
Saat ini konstruksi OPLA yang masih diblokir seluas 211.000 hektar. Dari target 500.000 hektar yang dibuka blokir 288.000 hektar. Dan konstruksi cetak sawah yang masih diblokir seluas 62.000 hektar. Dari target 255.000 hektar yang sudah diblokir seluas 165.000 hektar. Pada Ditjen Tanaman Pangan masih terdapat blokir benih padi seluas 150.000 hektar senilai 121,57 miliar. Ya, atau 50.000 hektar untuk benih lahan cetak sawah dan 100.000 hektar untuk benih pada OPLA 2025. Dan baru bisa dibuka blokirnya setelah SID selesai dilakukan. Sementara untuk masih terdapat blokir non perjalanan dinas pada eselon 1 lainnya karena terkait pemenuhan dokumen pendukungnya dan penggunaan anggaran secara selektif atas efisiensi yang dilakukan oleh DJA Kemenkeu. Dalam upaya untuk mempercepat buka blokir dan non-efisiensi, kami terus mendorong agar pelaksanaan SID untuk cetak OPLA dan cetak sawah segera diselesaikan. Selain itu, konstruksi OPLA dan cetak sawah harus dipercepat agar target tanam tahun ini bisa dilakukan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, kita patut bersyukur bahwa luas panen dan produksi beras nasional saat ini mengalami lonjakan. Sesuai data BPS menunjukkan bahwa prediksi luas panen pada bulan Juli Agustus meningkat masing-masing 33% dan 3% dibanding tahun lalu. Produksi beras Januari Agustus mencapai 24,97 juta ton, lebih tinggi 14% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Produksi ini merupakan capaian tertinggi selama ini, bahkan Menteri Keuangan menyampaikan produksi beras Indonesia terproduktif di ASEAN. Tak hanya itu, proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat sudah menyebutkan produksi beras Indonesia musim tanam 2024-2025 akan mencapai 34,6 juta ton dari target 32 juta ton. Tertinggi di kawasan ASEAN melampaui Thailand dan Vietnam, dan FAO baru-baru saja memprediksi produksi beras Indonesia 2025 tembus 35,6 juta ton. Hingga 30 Juni serapan beras oleh Bulog Januari sampai Juni mencapai 2,6 juta ton atau melonjak lebih 428% dibandingkan 5 tahun terakhir. Angka ini sebelumnya hanya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun, kini diraih dalam waktu 6 bulan. Izin Bu Ketua kami sampaikan, karena ini ada beberapa pertanyaan. Serapan beras kita sampai Juni ini itu 2,6 juta ton, yang dulunya 1 tahun adalah 1 juta ton. Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian stok awal ini juga dipertanyakan. Stok awal kita adalah 1,7 juta ton. Kita lihat 57 tahun perbandingan bisa ditunjukkan. Ibu Ketua dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, stok kita di awal tahun itu 1,7 juta ton. Alhamdulillah kita sekarang mencapai 4,2 juta ton. Dulu bahkan pernah 2 juta ton stok awal, tetapi tidak pernah mencapai 3 juta ton. Itu tahun 2013. Tapi tidak pernah mencapai. Nah, ini kesyukuran kita, stok kita aman. Kemudian capaian ini adalah hasil kerja keras dan atas dukungan Komisi 4, juga arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar pada sektor pangan. Dari peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 2 kali lipat, reformasi distribusi pupuk tepat sasaran, hingga
HPP gabah sebesar 6.500 untuk memberikan kepastian bagi petani. Ini juga berdampak langsung signifikan terhadap nilai tukar petani. Pertama dalam sejarah kita mendapatkan PDB tertinggi yaitu 10,52%. Ini PDB kita, ini tertinggi pertama menjadi jawara untuk sektor pertanian. Semua keberhasilan ini dicapai atas dukungan Ibu Ketua Komisi 4, Wakil Ketua Komisi 4, dan seluruh anggota Komisi 4 yang kami banggakan. Terima kasih Bu Ketua atas support dukungannya, Wakil Ketua dan seluruh Komisi 4. Izinkan kami memberikan jawaban hal-hal yang strategis dan kemudian kami berikan jawaban tertulis nantinya untuk menyeluruh Bu Ketua. Yang pertama dari PDIP Pak Ketua. Makasih Pak. Tadi disampaikan disupport untuk ada impres baru untuk terapan Bulog. Insya Allah mungkin Jumat atau minggu depan Senin kami rakor. Kami sudah minta Menko khusus rakor untuk hal ini. Kemudian potensi kerugian, izin Bu Ketua kami sampaikan apa yang melatar belakangi ini potensi kerugian 99 triliun. Sebenarnya kami tidak ingin juga melakukan hal itu, bahwa mengecek. Tetapi ada anomali terjadi 2 bulan lalu, 3 bulan berturut-turut, harga di petani turun, tetapi harga di konsumen naik. Stok banyak. Kalau dulu kami pengalaman 7 tahun di kabinet, ini alasan selalu mengancam kita, mengancam pemerintah. Dan itu kami mengecek langsung, mengancam bahwa stok turun, harga naik, stoknya hanya 1 juta waktu itu, impor. Jujur, kami merasakan tekanan luar biasa dulu. 5 tahun, 6 tahun. Di rakortas, di ratas, di sidang kabinet. Kami mencoba mengecek, karena kesempatan ini mungkin langka terjadi bahwa stok kita banyak. Akhirnya, kami turunkan tim bersama Satgas. Kami turun tim di lumbung pangan kita, ada 10 provinsi seluruh Indonesia. Kami mengecek satu-satu, mulai premium medium, yang tidak sesuai aturan, itu 85%. Dan itu melanggar semua, Bu. Kami gunakan lab 13, karena kami tidak mau kecolongan. Kami tidak ingin, ini harus betul presisi. Karena ini dampaknya besar. Kami ngerti bahwa ini dampaknya, bahkan kemarin Hari Bayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, bahwa hati-hati dengan itu. Saya katakan, Pak, ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen. Jadi kami betul-betul persiapkan dengan baik. Ini didasarkan pada data semua, Bu Ketua. Sekarang pemeriksaannya tadi subuh, kami telepon, kami cek, kami sudah terima datanya, yang bersangkutan sudah dilayangkan pemeriksaan maraton oleh Satgas Pangan, oleh Reskrim Mabes Polri. Kami sudah menyurat langsung ke Pak Kapolri, kami telepon, Pak Jaksa Agung kami telepon, dan kami menyurat langsung. Ini tidak boleh dibiarkan. Izin Bu Ketua, ini tidak boleh dibiarkan. Ini kesewenang-wenangan. Karena kami periksa supermarket, di pasar becek, dan seterusnya, melakukan hal serupa. Dan yang benar hanya 11%. Yang 88 ini tidak benar. Kesempatan kita benahi. Jadi yang dirugikan konsumen, kemudian yang dirugikan adalah petani. Petani yang setengah mati kerja.
Jadi kami lakukan ini, Bu, datanya lengkap, kami tidak buka, mereknya yang tidak sesuai 212 merek. Kami sudah serahkan di polisi karena itu domainnya untuk menyidik. Dan kami bersama-sama Satgas Pangan. Sekarang pemanggilan mulai kemarin, karena kami minta segera ditindaklanjuti. Hari ini, kemarin sudah ada pemanggilan, hari ini sudah mulai diperiksa. Ini ada 268 sampel, tapi 212 yang bermasalah. Kemudian SPHP, Bu, izin, kami sudah rakortas. Kami bahas. SPHP dilepas, tidak ada alat kontrol untuk mengetahui bahwa SPHP ini dijual benar. Setelah kami ngecek bersama Satgas Pangan, bukan kami sendirian, Bu. Kami undang perdagangan, kami ada Kepala Bappenas, Pak Arif Hadir, semua yang terkait kita undang. Ayo kita bahas bersama. Ini masalah kita bersama. Karena seperti dikatakan tadi, bahwasanya bukan kewenangan kami sendirian. Setelah SPHP kita lihat, tanya langsung di tempat-tempat penyewa SPHP. Yang dilakukan adalah, ini informasi dari mereka, 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik, 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500, kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000, 3.000, kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Dan yang diambil adalah 1,4. Memang izin, Bu, mungkin memang berat bagi kami. Tapi kami sudah siap tanggung resiko, segala resiko. Ini sudah lama kami bergelut dengan ini. Dan selalu sasaran tembaknya ke saya waktu itu. Ini kesempatan kita memperbaiki. Memang kalau ada resikonya, izin, Bu, kami sudah siap tanggung. Ini semen pemeriksaan. Kemudian ubi kayu, Pak, upaya kami sudah maksimal. Kami sudah menghadap langsung Presiden untuk ubi kayu. Dan beliau setuju untuk segera ditindaklanjuti. Insya Allah besok rapat jam 10 untuk mengambil keputusan. Kami minta lartas atau tarif. Dan nggak bisa ditawar. Karena kenapa? Maaf, Pak Ketut, maaf teman-teman lain, terkadang semuanya mentan. Kan bukan domain kami situ. Bulog, maaf, bukan, kami tetap bertanggung jawab. Tetapi ini bidang kita masing-masing. Jadi saya meminta belas kasihan. Itu kan bukan domain kami, harga dan seterusnya. Kalau sudah produksi tinggi kan, jagung tinggi, turun harga berarti sebenarnya sampai di situ tugas kami. Ubi naik, harga jatuh, tugas kami sampai di situ. Tapi kalau kami berhenti di situ, yang bermasalah adalah pertanian. Karena petani tidak mau tanam. Jadi Pak, insya Allah doakan mudah-mudahan besok kita selesaikan. Kami sudah sepakat, tetapi berat sekali industri dia patuhi karena ada impor masuk. Kemudian dari SID, insya Allah Pak, SOP kita perbaiki Pak. Dari Pak Andrianus, Golkar, kita perbaiki. Bila perlu kami tindaki nanti Pak. Ditunggu aja kabarnya ada minggu ini, 1 minggu, 2 minggu ke depan. Yang tidak patuh ataukah sengaja mempersulit dibawa. Betul harga daging itu Pak, kami sudah diskusi, kami sudah beritahu ya kewenangan Kapolri Pak, itu bocor dari sebelah. Masuk sebelah dari penyelundupan Pak. Program irigasi dari Ibu Dwita, Gerindra. Izin interupsi Pak Menteri. Soal SID Pak. SID kita benahi Pak. Ya. Aku bentuk tim khusus nanti. Yang itu kami setuju Pak. Nanti dibagi. Yang lambat kami batalkan kontraknya. Batalkan, kurangi jatahnya, kemudian pindahkan ke perguruan tinggi Pak. Itu kami akan lakukan. Terima kasih Pak masukannya. Ibu Dwita, sudah pergi ya.
Pak Sulaiman dari Nasdem, IP 100 betul Pak. Yang kami beri brigade karena uang kita terbatas. Yang kita berikan brigade adalah IP 1 harapan kita jadi 2. Jadi itu strategi kita. Yang IP-nya 2-3 nanti belakangan Pak. Kalau ada lebih lagi anggaran kita baru ke sana. Harapan kita meningkat dulu produksi. Itulah yang menyebabkan peningkatan produksi kita cukup signifikan. Biasanya Pak, rumusnya maksimal 5% itu. Alhamdulillah sekarang 14% sampai dengan hari ini Pak. Kemudian Bu Rina, 6 triliun itu sudah ada impresnya, anggaran 6 triliun sudah ada Bu, itu sudah disetujui Bapak Presiden. 6 triliun untuk beli jagung. Itu ada. Kemudian Pak dari PKS, Pak Johan. Izin Pak Menteri, yang untuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian itu belum dijawab. Nanti tertulis semua, kami yang sensitif dulu Bu. Izin Bu Ketua. Kami yang tadi kalau perakitan apa tuh? 700 miliar untuk dukungan manajemen minta penjelasan. Kalau bisa nanti kami kirim tertulis, tetapi yang sensitif dulu, yang betul-betul ini isu-isu yang strategis. Tapi kami akan jawab tertulis nanti. Pak, dari PKS, sama tadi 99 triliun seperti itu kejadiannya Pak. Dan kami hitung bersama. Kami tidak ingin Satgas Pangan, setelah kami masukkan di lab, itu lab kami gunakan 13 Pak. Termasuk Sukopindo. Kami tidak mau kecolongan, jangan sampai. Padahal pertanian punya lab. Tetapi ini sangat sensitif. Karena menyangkut, ini Pak lab yang kami pakai. Labnya Bulog kita pakai, semua pakai. Kenapa? Kita tidak mau ini backfire. Ini serangan balik terjadi dari publik. Ini sangat hati-hati Pak. Karena kepentingan orang banyak. Sepuluh provinsi Pak, tapi itu lumbung pangan kita semua. Sudah terwakili. Dari sana sumbernya yang, maaf, memang mungkin agak ribut nih karena orang besar. Perusahaan sangat besar yang dipanggil hari ini. Dan kami sudah Pak Kapolri, tolong jangan dikasih kompromi. Dari Pak Heri, makasih Pak. Cuma Pak Heri boleh curhat aku. Ya Bapak masalah dikirimi. Selesai-selesaikan tidak dikirimi SMS. Terima kasih Pak Mentan. Itu aja aku tunggu TKS. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Di akhirat nanti. Belum Pak, masih ada SMS. Wah aku di SMS, terima kasih. Kami butuh masukan seperti itu Pak. Pak Heri selalu lakukan tiap hari, kami senang. Jujur boleh tanya dirjennya itu sampai masuk pasang cincin, itu aku kejar kalau Bapak SMS. Ring jantung. Kemudian irigasi tersier sekunder itu sudah satu impresnya Pak. Sekaligus Pak Ketua sudah. Impresnya sudah keluar, kita bekerja memang ini maraton. Uangnya di PU. Yang tiap kami ratas pasti sebut irigasi, pupuk sudah aman, kemudian jagung, kemudian ubi. Setiap ratas. Bukan ratas saja, setiap ketemu Bapak Presiden, pasti kami. Dan Bapak Presiden izin, beliau semua setuju, yang penting urusan rakyat percepat. Tapi memang butuh kesabaran sedikit Pak. Karena bukan di tempat kami saja, bukan di Kemenko Pangan saja, tapi ada di Kemenko Ekonomi. Jadi kami harus minta tolong juga ke sana. Bibit ayam Pak, bisa nggak Bapak tunjuk aja Pak yang mana mau impor, parent stock, apa segala macam. Banyak yang datang itu Pak langsung kami penuhi. Kenapa? Kami tidak ingin orang monopoli. Ini jadinya kalau orang monopoli naik. Ada kemarin 4 tidak memenuhi syarat. Saya beritahu direkturnya buat supaya memenuhi syarat. Karena dia baru belajar. Kalau ada juga usulan dari Bapak, kami setuju. Hari ini kurangnya yang besar Pak Dijen.
Ya. supaya Siapa nanti dengan dirjen teknisnya aja saya bicara. ya Kalau makasih di Pak. rapat ini banyak teman-temannya yang nggak paham, Pak. Teman-teman nanti nggak paham kalau saya ngomong GPS nggak paham. Nggak paham. Jadi lama rapatnya nanti dengan dirjen ya. Terima kasih Pak Menteri. Aku tidak mau makasih Pak. Banyak yang dengar. Jadi banyak yang dengar. Pak Guntur, Bapak sahabat kan sudah lama sejak dulu 2014. Janganlah begitu. Saya ini, maaf, aku mau curhat ya Pak Guntur. Aku vertigo tuh, ngurusin. Sampai nggak bisa bangun. Di H-2 Lebaran. Tapi kami tidak mundur. Masa Bapak perbaiki dulu, capaian sudah baru 88%. Ini baru bulan 6 Pak, belum Desember Pak. Yang capaian serap gabah, Bulog. Saya bilang Pak Guntur, tidak ada positif semua. Saya catat semua yang Bapak sampaikan Pak. Bolehlah saya curhat juga sedikit sama Bapak, beras itu jadi menteri. Saya doakan Bapak nanti menteri berikutnya. Saya doakan dan Terima kasih, benar, Pak. Dari kalbuku yang paling dalam, aku doakan Bapak jadi menteri. Dan saya datang khusus, nggak usah dibayar. Saya mau jadi tenaga ahlinya Bapak. Beritahu bahwa bagaimana rasanya jadi menteri. Makasih Pak. Masa 80% juga sampai saya divisi Pak Wamen. Kencang ya, saya bilang enggak. Memang begitu. Begitu kalau bersahabat. Sahabat yang baik adalah menekan sahabatnya. Pak Pangga, Pak Ketua, Pak, izin Pak. Izin Bu Ketua sekalian karena beliau tanya ulang. Saya ulangi, yang beras selama 1,7. SPHP 1,2 hasil rakor. Kemudian ditambah 362, berarti 1,5 juta ton. 1,5 juta ton dikurang 1,7 lebih, berarti tinggal 100.000. 100.000 sudah aman Pak. Artinya semua nanti akhir tahun Desember semua beras baru. Ya Pak ya. Saya ulang, 1,5 juta lebih dikurang 1,7 dan di antara 1,7 pasti ada beras yang pengadanya Desember. Berarti masih bagus. Jadi aman-aman Bu Ketua. Saya ulang, jadi nanti ini kita melepas 1,5 juta ton. Sedangkan beras lama 1,7. Padahal ada di bulan Desember impornya masuk, bahkan ada yang masuk menyeberang ke Januari. Berarti berasnya masih bagus Bu. Karena ini habis nanti. Sudah berjalan Bu. Sekarang sudah berjalan, harusnya mulai Juli harus habis Bu. 360.000 ton. Kemudian SPHP ini berjalan sampai Desember. Tetapi izin Bu, kami minta juga sangat hati-hati. Karena kalau beras dilepas di tempat yang harga rendah, ini menyerang balik. Karena yang Bapak katakan 6.500 itu bukan seluruh Indonesia. Tapi ada tempat tertentu, Sumsel paling berat diangkat harganya Sumatera Selatan. Karena kami ke sana langsung Bu. Daerah-daerah rawa paling sulit diangkat harganya. Nah ini tidak boleh kita kirim SPHP ke sana Bu. Yang boleh totalitas adalah Papua. Itu mutlak Bu. Kita lepas di sana. Daerah karena kita pantau per kabupaten Bu. Izin Bu Ketua, kami lepas. Yang Ibu sarankan dulu beras yang tua, yang lebih duluan itu dilepas cepat. Tapi kalau tidak bisa dilepas, tidak sesuai standar kualitasnya tidak bagus, Bu Ketua, kami sampaikan Bulog, jangan dikasih masyarakat. Karena itu pasti ribut lagi, pernah dulu terjadi. Jangan kami sudah sampaikan, sudah perintahkan ke Bulog. Ya. Kalau tidak untuk masyarakat, terus diapain beras? Dijual Bu, dijual untuk ternak. Karena kalau 100.000 itu biasanya dijual, Bulog masih dapat, dan kita memang siapkan bahwa tidak semuanya 100% beras itu baik. Kita hitung average itu 100.000 setiap tahun. Nah ini biasanya tidak lagi diapain Bu. Karena kalau kita jual ke orang tertentu, itu berbahaya Bu. Dia poles kembali, dia poles pabrik buat mengkilat, baru dia jual kembali. Jadi kita pengalaman itu Bu. Jadi yang jelek, kita tahan Bu. Kita pastikan bahwa itu bukan untuk konsumsi orang, masyarakat. Baik, kalau memang akhirnya itu juga untuk beras jangan beras import itu untuk ternak. Ini kan beras import ya yang bukan, Bapak izin, bicarakan. Bukan Bu, izin.
Mau impor, mau dalam negeri, yang penting rusak Bu, nggak boleh dilepas keluar. Kita ketati sekarang. Kenapa pernah terjadi Bu, 2016, 2017, beras yang keluar, maaf, berkutu seperti Ibu sampaikan. Jangan terulang itu Bu. Kami waktu itu menteri di sini juga, itu jadi polemik. Jadi kami sangat hati-hati sekarang Bu, dengan pengalaman itu. Juga pada saat Ibu sampaikan dulu, 6 bulan lalu kalau tidak salah, 2024, kami langsung fumigasi. Percepat fumigasi yang masih bagus, tetapi yang kurang bagus langsung dikeluarin Bu. Itu kami sudah sepakat dengan Bulognya. Kemudian yang terakhir, izin kami sampaikan yang terakhir, prolog mungkin Bapak Ibu, tetapi ini tidak dianggarkan di APBN. Izin, ini kami masuk ke KUR, mana tahu nanti ada lagi pertanyaan di publik. Tebu, gula, begitu kami cek, ada masalah di KUR dikit, 86% gula kita, tebu kita, itu tidak, ratunya sudah lebih dari standar. Kami sudah rapat maraton, Sabtu Minggu kami rapat, untuk menyelesaikan gula, mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun selesai. Yang masalah puluhan tahun. Jadi, jagung Alhamdulillah sudah on track, on the right track. Kemudian, tinggal harga memang aku akui bahwa harga masih ada masalah. Belum optimal karena gudang kita terbatas, Bu Ketua. Kita sudah sewa 1,2 juta. Sementara kita bangun gudang dibantu oleh Polri, dibantu oleh TNI, tapi produksi ini yang diamankan harus lebih besar. Dan itu sesuai disampaikan juga FAO bahwa beras kita meningkat dan USDA, Kementerian Amerika Serikat. Menteri, Bu Ketua. Menteri, yang kebijakan pembelian Bulog 12.000, kemudian pembelian gabah kering panen 6.500, ini kan hitungan yang nggak masuk Pak ini. Itu bagaimana Pak? Begini Pak, mungkin Pak Pangga pernah menjual beras, aku pernah menjual beras. Itu Pak di atas kertas. Januari, Februari, Maret itu harga beras di bawah 6.000. Saya tunjukkan satu contohnya, Januari, Februari. Jadi itu di atas kertas Pak. Kita jangan diakal-akali karena kebetulan kami pernah jual beras, mungkin Pak Pangga jual beras. Bukan 6.500 Pak. Bisa tunjukkan harga di bawah 6.000? Pada saat panen puncak Pak, itu dia beli 5.000. Diberi yang Januari, ini yang baru nih, yang Januari. Yang Januari, Februari, Maret. Coba Maret deh. Tahu Maret? Januari, Februari, Maret. Pak Pangga pada saat panen puncak 6.500 itu omong kosong. Hanya saja maksud saya gini Pak, Saya kalau ada kebijakan, katakanlah harus beli 6.500 ke mitra-mitra ini. Asal penjualan ke Bulognya juga tidak dibatasi 12.000 gitu loh Pak. Ada kewajiban misalnya untuk diserap, bukan ini yang itu, tapi harus pembelian gabah kering panennya 6.500 gitu Pak. Bukan gini Pak. Ada memang perubahan Pak. Maaf kami tidak laporkan kepada Bapak. 80% dibeli gabah. Dulu 2%, 5% gabah. Sehingga Bulog sandar pada tengkulak. Sekarang ini 80% dibeli gabah, kemudian Bulognya mengantar ke penggilingan. Kami betul-betul perhatikan, 2014 kami ingat, PDB pangan itu 98, minus. Alhamdulillah sekarang, kemarin kami kejar serap, karena terjadi penurunan, itu naik 109 pangan. Sekarang Pak. Kami sangat perhatikan dan totalnya itu, PDB kita, PDB kita 10,5 tertinggi. Ini jawara tahun ini dan tidak pernah terjadi. Kemudian NTP-nya itu tertinggi 121. Ini tunjukkan 121 NTP kita. Betul-betul kami kawal ini 121 Pak. Sampai kami hafal angkanya. Ini kita lihat hortikultura itu 123 itu tinggi.
ini kesejahteraan petani, Pak. Dulu itu hanya
itu kami berikan, tapi ini rahasianya penyidik. Ada 10 sekarang dapat panggilan, dan 112 itu hampir pasti buktinya sudah valid semua karena kami siapkan dari awal. Makasih Bu Ketua. Wassalamualaikum. Oh. Status PPL Pak Slamet itu September selesai. Rampung September dan nggak ada keluhan lagi. Perpindahannya ya. Insya Allah tahun ini rampung, tapi kita target September sudah selesai. Terima kasih Bu Ketua. Baik, jadi seluruh PPL yang ada September selesai. Baru kita kan perlu PPL yang banyak, rekrut yang baru-baru. Bagaimana rekrutmen dengan PPL yang baru? Tergantung Bu Ketua. Saya kira Bu Ketua lebih apa ya? Lebih didengar kalau Ibu Ketua sampaikan bahwa pertanian itu lagi butuh lagi PPL, Bu. Sampaikan kemana kira-kira yang seperti yang dikatakan tadi Pak Danil. Aku tertekan kiri kanan, pokoknya aku pastor Bu, aku butuh. Justru saya yang bertanya sama Ibu, aku butuh Bu 40.000 lagi. Berapa? 40.000 Bu. 40.000. Sementara kita masih banyak pengangguran. 40.000 Bu. Jadi Ibu, aku tunggu perintah Bu. Dari Ibu perintah dan persetujuan 2 Bu. Kalau di sini perintah, aku butuh juga persetujuan. Kami setuju, kami membesarkan untuk bukan itu maksud saya yang seperti Pertanian. dibilang Pak Danil tadi Bu. Izin Ibu. Ya. Kalau alumni Polbangtan kira-kira berapa Pak itu? Itu kan artinya potensi untuk PPL. Banyak, ada 1000-an per tahun. Dan itu siap pakai Bu. Siap. Tapi alumni lain 27.000 mendaftar brigade Bu. Ada pemikiran saya sebagian mereka direkrut yang bagus. 27.000 Bu. Brigade. Nah izin Bu kalau bisa ada persetujuan bukan di sini Bu nanti. Ada persetujuan 40.000 Bu kita butuh.